Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami boleh ada di sini berdiri di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami yang tidak layak, kami yang penuh dengan dosa, Kau layakan kami ada di tempat ini Tuhan. Menjadi keteguhan kami bersama-sama di tempat ini Tuhan. Kami mau satukan hati kami Tuhan. Kami mau minta Roh Kudus Engkau ada di sini. Roh Kudus Kau hadir memimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Kami mau belajar menghormati kehadiran Engkau. Kami mau belajar memberikan yang terbaik buat Engkau. Kami mau belajar memuji, memuliakan nama Tuhan dengan memberikan yang terbaik buat Engkau. Menerima firman-Mu, menaruh firman-Mu di dalam hati kami, dan di dalam firman itu terus menjadi kesukaan buat kami ya Tuhan. Kami ada di dalam badan yang kecil, jumlah kami sedikit, keadaan kami sederhana Tuhan, tapi kami percaya kami memiliki Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang kuasanya tidak terbatas. Kami percaya malam hari ini setiap kami yang datang, kami pula akan menerima kemenangan dari Engkau. Kami boleh menerima kesukaan dari Engkau. Nah, apapun yang kami bawa malam, siang, sore hari ini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu ada buat kami, ada buat kami. Yang orang yang sungguh-sungguh mencari Engkau, mencari Engkau dengan sungguh-sungguh, kami percaya Tuhan, Kau akan memberikan kemenangan di buat kami. Dan juga berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan, yang mungkin hanya bisa beribadah lewat online dari rumah. Kami percaya kuasa yang sama ada juga bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, sucikan dan kuduskan kami para pelayan Tuhan. Layakkan kami untuk memberikan yang terbaik buat Engkau, bahkan jemaat Tuhan malam sore hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah menyucikan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Nah, hari ini kita akan melihat satu pengalaman yang lain lagi dari Yosua dan juga orang Israel. Ketika minggu lalu kita sudah membahas pada akhirnya dua kota sudah direbut oleh Yosua dan pasukannya, ya, yang tidak lain adalah umat Allah sendiri, yaitu Yeriko dan Ai. Memang kota Ai tidaklah sebesar kota Yeriko, dan bahkan jangan dibandingkan dengan kota Yeriko. Ada satu kota juga yang cukup kuat, itu sebenarnya lebih besar ya dari kota Ai itu sendiri. Jadi nanti kalau saudara melengkapi pengetahuan kita dari kitab Yosua ini, khususnya 10 pasal pertama dari kitab Yosua yang menceritakan tentang 1 minggu paling tidak setelah mereka merayakan Paskah, ya, atau setelah mereka menggempur, merebut kota Yeriko. Maka saudara akan lihat kota-kota yang direbut oleh Israel ini atas penentuan Tuhan, itu sedikit demi sedikit sudah mendatangkan satu ketakutan besar bagi seluruh orang-orang Kanaan. Nah, sampai di tahap ketika Yosua sudah mengalahkan kota Yeriko dan kota Ai, maka bersiaplah mereka sebenarnya untuk menyerbu wilayah-wilayah yang jauh lebih ke utara, saudara. Karena kalau saudara melihat peta di dalam Alkitab saudara, atau kalau saudara nggak puas dengan melihat peta di dalam Alkitab, nanti bisa cari peta di HP masing-masing, ya. Maka ketika Israel memasuki wilayah tanah terjanji dari arah timur, tapi timurnya itu sudah lebih ke bawah, lebih ke selatan, karena dekat dengan lembah Yordan, ya. Maka mereka mengalahkan Yeriko, mengalahkan kota Ai, dan nanti satu kota yang juga akan dikuasai. Itu adalah kota-kota di sebelah timur yang agak ke bawah, agak ke selatan. Sebenarnya tanah perjanjian itu masih luas ke wilayah utara dan masih luas ke wilayah barat. Jadi mereka harus membagi perhatian mereka, membagi tenaga mereka untuk menguasai wilayah-wilayah yang lebih ke utara dan lebih ke barat. Ya. Dan mulai pasal yang ke-9 inilah ketentuan Tuhan berlaku atas mereka untuk segera melakukan hal itu.
Tetapi sebelum mereka menjalaninya, ada satu kota yang dekat dengan kota Yeriko dan kota Ai, ya, dekat sebenarnya dengan tempat perkemahan mereka juga di Gilgal itu, yang sudah merasa bahwa mereka tidak akan bisa bertahan untuk melawan Israel. Maka sebelum Yosua dan pasukannya maju untuk merebut kota-kota, termasuk mereka, kota-kota mereka, yaitu yang bernama kota Gibeon, maka orang-orang Gibeon ini mengatur siasat untuk dapat dilindungi, mencari perlindungan kepada Yosua, supaya jangan mereka nanti diperangi dan ujung-ujungnya pasti kalah. Mereka tahu itu bahwa mereka pasti akan kalah sekuat apapun. Karena Yeriko itu menjadi barometernya. Saudara, Yeriko saja kota berkubu dan kota yang kuat, itu saja dengan mudah dapat dihancurkan. Ai mungkin mereka tidak perhitungkan. Tapi kota sekuat Yeriko, bahkan saudara mungkin sudah menyimak apa yang bersama kita perhatikan di dalam kisah perebutan kota Yeriko ini. Yosua mengutuk bahkan kota ini. Kalau sampai ada yang membangun kota ini kembali, maka biarlah dia akan membayar kota ini dengan darah anaknya. Membangun dasarnya itu dengan darah anak sulungnya dan membangun kota-kota dengan darah anak bungsunya. Jadi 2 nyawa saudara yang harus dibayar untuk membangun kota ini. Nanti ada memang di zaman raja-raja seorang yang nekat untuk membangun kembali kota Yeriko, dan benar itu harus dibayar dengan 2 nyawa anaknya. Tetapi yang saya mau katakan bahwa apa yang Yosua ucapkan atas ketentuan Tuhan ini, dan juga terjadi karena kekuatan Tuhan, itu yang membuat hati orang-orang lain, bangsa-bangsa lain kecut, tawar hati. Sehingga penduduk kota yang juga kuat, walau tidak sekuat Yeriko, tapi dikatakan lebih kuat dari Ai yang jelas. Itu sampai mengatur siasat supaya mereka tidak diperangi oleh Yosua. Apa yang mereka buat? Saudara baca pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita baca dari Yosua pasal 9 dari ayat yang ketiga. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuat ke atas keledai mereka, dan kirbat anggur yang buruk-buruk yang robek dan dijahit kembali, dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki. Mereka dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka, sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel, kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Tetapi berkatalah orang-orang Israel kepada orang-orang Hewi itu, jadi orang-orang Hewi itu adalah penduduk kota Gibeon, barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami, bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu? Lalu kata mereka kepada Yosua, kami ini hamba-hambamu. Tanya Yosua, siapakah kamu ini dan dari mana kamu datang? Jawab mereka kepadanya, dari negeri yang sangat jauh, hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan Allahmu, sebab kami telah mendengar kabar tentang Dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir, dan segala yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amori itu di seberang sungai Yordan, Sihon raja Hesbon dan Og raja Basan yang diam di Astarot. Sebab itu para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami demikian, bawalah bekal untuk di jalan dan pergilah menemui mereka dan berkatalah kepada mereka,
kami ini hamba-hambamu, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Inilah roti kami, masih panas ketika kami bawa sebagai bekal dari rumah pada hari kami berangkat, berjalan, mendapatkan kamu. Tapi sekarang lihatlah, telah kering dan tinggal remah-remah belaka. Dan saudara tahu tadi cerita sebelumnya, memang mereka sudah siapkan roti-roti yang kering. Tapi supaya mendapat belas kasihan, mereka berlagak, mereka bersiasat. Oh, kami ini dari jauh, waktu bawa roti ini masih panas-panas. Lalu sampai di tempatmu sudah kering. Ya. Jadi makin jauh perjalanan itu dianggap membuat semua bekal-bekal itu menjadi mendekati masa expirednya. Gitu. Lalu ayat 13. Inilah kibat-kibat anggur yang masih baru ketika kami mengisinya. Tapi lihatlah, telah robek. Dan inilah pakaian dan kasut kami. Semuanya telah buruk-buruk karena perjalanan yang sangat jauh itu. Padahal saudara tadi sudah baca. Memang mereka pilih baju yang buruk. Mau datang kepada satu bangsa dengan pemimpin yang dipakai Tuhan. Datang bahkan kepada Allahnya bangsa pilihan Tuhan, ya, datang kepada Tuhan Allah yang disembah oleh orang Israel ini, bangsa pilihan Tuhan. Mereka datang meminta perlindungan dengan yang buruk-buruk. Bukan karena perjalanan jauh, mereka dari dekat-dekat saja. Ada dua hal yang saudara lihat di sini. Manusia kalau ingin mencari pembelaan, mencari satu suaka sekarang orang bilang, atau belas kasihan. Seringkali kita menempatkan diri kita sebagai orang yang dianggap harus diprioritaskan untuk mendapat belas kasihan. Ini di hadapan Tuhan kalau perlu malah. Yang kita saksikan cerita ini memang adalah penduduk Hewi, penduduk Gibeon, yaitu orang-orang Hewi, yang datang minta perlindungan kepada Yosua. Tapi di dalam diri Yosua dan di dalam perkemahan orang Israel, Tuhan yang menyertai mereka itu adalah Tuhan yang besar. Tuhan yang sudah disaksikan, diakui oleh bangsa manapun. Tuhan yang berbuat banyak, yang melakukan hal-hal besar. Dan tadi saudara sudah baca, mereka pun mengakui juga apa yang pernah dilakukan Tuhan ketika orang Israel keluar dari Mesir. Apa yang pernah dilakukan oleh Tuhan ketika orang Israel harus memerangi raja-raja orang Amori yang terkenal kuat-kuat. Kuat-kuat, raja orang Amori ini, wilayah orang Amori masih berada di luar tanah terjanji. Dan itu pun termasuk bangsa yang kuat. Siapakah orang Israel? Kata penulis Alkitab, bangsa ini hanya kecil saja jumlahnya. Tidak ada yang mereka sendiri bisa banggakan untuk menjadi kebanggaan Tuhan. Kaum yang kecil katanya. Tapi si orang kecil ini ketika Tuhan ada di dalamnya, hal-hal besar dilakukannya. Maka saudara nggak perlu takut jadi orang kecil. Dan nggak perlu juga minder saudara ibadah di gereja kecil. Ya. Kalau saudara takut gara-gara gereja kecil, takut gara-gara COVID, masih bisa diterima saudara. Tapi herannya kita nih tiap minggu makin lama makin banyak aja datang ya. Gitu. Jadi mau dicegah-cegah juga susah. Gitu. Ya sudahlah, kalau perlu ntar kita bikin tenda di luar. Gitu. Kalau sampai udah dijarang-jarangin aja masih penuh juga yang datang. Gitu. Kadang kan ketar-ketir mau taruh di mana, nanti dempet-dempetan nggak boleh. Gitu. Ya itu nanti ke depannya. Tetapi yang jelas, saudara, bahwa bangsa kecil ini dengan Tuhan yang besar di dalamnya, akhirnya bisa melakukan hal besar yang ditakuti. Tetapi ketika datang kemudian satu keadaan sebutlah pengalaman kebesaran ini. Kadang orang bisa lupa loh saudara. Kadang orang bisa menjadi angkuh sedikit. Dan itu terlihat dari peristiwa ini ketika datang penduduk Gibeon yang ingin mencari perlindungan.
dari dua hal yang tadi saya sebutkan. Pertama ini yang saya beri dulu kepada saudara, ayat yang ke-15. Jadi setelah orang-orang Israel, ayat 14 ya, lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Ayat 15, maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Ini perbuatan konyol yang sudah menyalahi aturan, yang menyalahi ketentuan pertama. Di dalam ketentuan pertama Allah berfirman, juga bahkan kepada Musa sebelumnya, tempat yang engkau akan tapaki ini, kalau aku berkata tumpas, engkau tidak boleh membiarkan dan meninggalkan apa-apa. Dan itu sudah pernah terjadi, saudara. Ketika orang Israel mau menggempur kota Ai. Kenapa? Sebab ketika ketika Yeriko ditunggang balikkan, ada satu orang yang nyimpen barang-barang yang dikhususkan. Kota dibakar, semua perabotan yang harus juga ikut dibakar, kecuali barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan, itu diselamatkan, dalam tanda kutip, diselamatkan oleh satu orang ini dari suku Yehuda. Diselamatkan, mending kalau kemudian ditaruh di tempat yang benar, tapi diselamatkan di bawah tanah di rumahnya. Dan itu dosa. Makanya kalau nyelamatin barang jangan pakai alasan nyelamatin barang, tapi nanti disimpan di rumahnya. Ini yang paling nggak boleh. Nyelamatin barang gereja, disimpan di rumahnya sendiri. Ini mah bukan nyelamatin barang gereja, saudara ya, memanfaatkan tetapi sembunyi-sembunyi namanya. Dosa. Lalu kemudian akibat dari dosa itu mengalahkan kota Ai yang gak sekuat kota Yeriko, gak mampu orang Israel. Karena ketentuannya sudah diberikan, apa yang kusuruh kutumpas, tumpas. Yang disuruh untuk diambil, dijarah, jarah. Jadi kalau saudara kemudian menerjemahkan perilaku orang Israel ini menjarah barang-barang, jangan saudara samain dengan nafsu orang yang mau menjarah milik orang lain. Ini beda, saudara. Ini datang dari perintah Tuhan dan karena satu alasan tertentu, yaitu untuk mengembalikan kekudusan nama Tuhan, supaya jangan nama Tuhan dinista. Jadi ada kasus khusus di situ. Tapi yang jelas ketentuan tetap ketentuan. Apa yang Yosua lakukan ini sebenarnya sudah melanggar ketentuan. Pertama, mereka menerima bekal dari orang-orang Hewi ini, walaupun sudah kering-kering, mau juga dibodoh-bodohin, saudara. Ya. Kami datang dari jauh, tadi kami bawa panas-panas. Jadi kalau mau memberikan sesuatu kepada Tuhan, berikanlah yang memang terbaik. Jangan pakai alasan, waduh saya tadinya mau ngasih ini, cuman karena sibuk ini, jadinya jadi layu. Ya nggak usah dikasih kalau udah jadi layu. Ya. Itu prinsip, saudara, mau ngasih sama Tuhan, kalau mau ngasih sama Tuhan ini, kasihlah memang yang terbaik. Dan kalau perlu seandainya sudah rusak, ganti lagi yang terbaik. Saya baru punya pengalaman itu. Orang mau kasih saya kue, saya tunggu-tunggu, mana kuenya nggak datang-datang. Gitu. Nggak dari sini, bukan. Jangan nanti sudah pikir, jangan-jangan saya lagi nih. Enggak. Orang lain. Ini nggak datang kue, ternyata baru kemudian datang berita. Ini kuenya saya ganti, karena yang sudah dibikin dari awal itu sudah mulai layu. Nanti saya kirimin. Walaupun telat datangnya, telat dari jam yang sudah ditentukan, tapi akhirnya ya dapat menikmati juga. Ya kayak gitu, saudara. Baru saya hikmah dalam hati, oh ya, orang ini aja rela sampai ganti sesuatu yang baru. Dia udah bikin dari pagi, cuman karena mungkin dia udah ngurusin banyak order-order yang lain, jadi lupa dia, saudara. Maka ketika dia lihat, aduh jamnya mau ngirim kok sudah layu atau gimana, dia ganti yang baru. Saya pikir itu aja baru sama orang. Taruhlah saya adalah hamba Tuhan memang, tapi tetap saja
Apa yang dia berikan untuk manusia. Tetapi semangat untuk memberikan kepada Tuhan itu yang harus betul-betul saudara jaga kualitas pemberiannya. Orang Israel yang sudah remah-remah diambil. Itu pun konyolnya tidak meminta petunjuk Tuhan. Sudah begitu, Yosua pun buru-buru menjalin persahabatan juga tidak meminta petunjuk Tuhan. Saya yakin saudara, kalau seandainya Yosua minta petunjuk Tuhan, maka pasti akan ada kata tidak. Mengapa? Karena orang-orang Gibeon ini termasuk satu dari kota-kota yang harus ditaklukkan oleh Israel, oleh Yosua. Kalau mereka sampai menjalin persahabatan, itu tandanya mereka sudah menggugurkan keinginan Tuhan, sudah melemahkan kehendak Tuhan. Tapi mau tidak mau saudara, cerita ini diperhadapkan pada kita untuk belajar. Hal yang pertama, kalau kita sudah ditolong Tuhan, jangan merasa bahwa diri kita sudah aman, sudah hebat, untuk berikutnya kita tidak perlu lagi berhati-hati. Hal meminta petunjuk Tuhan, meminta keputusan Tuhan, itu harus dalam hidup kita. Ya, kalau saudara lihat di dalam Amsal pasal 19, mari kita lihat dulu Amsal pasal 19 supaya saudara melihat lebih luas lagi cakupan dari nasihat ini. Amsal pasal 19 ayat 21 sampai 23. Amsal 19 ayat 21 sampai 23. Banyaklah rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Nah itu. Gibeon ini pembohong semua, tapi orang-orang kuat. Nanti saudara akan tahu ceritanya, di pasal 10 baru ketahuan nanti datanya. Ini orang-orang kuat, dan bukan orang-orang miskin. Buktinya mereka bisa bawa semua bekal-bekal, walaupun yang dibawa ke Israel itu bekal-bekal yang buruk-buruk, tapi sebenarnya mereka punya yang terbaik, tapi mereka menggantikannya. Itu kan pembohong. Gitu, ya. Ayat yang ke-22, lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Karena kalau orang miskin itu artinya dia berkata apa adanya. Kalaupun toh pemberiannya tidak banyak, tapi dia memberikan dengan apa adanya. Kalau pembohong itu dia memberikan ada apa-apanya. Ngerti bedanya? Itu. Orang yang miskin memberikan apa adanya. Pembohong memberikan ada apa-apanya. Jadi hati-hati. Lalu ayat 23, takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Orang-orang Gibeon yang sudah membohongi Yosua ini, walaupun pada akhirnya diikatlah perjanjian persahabatan dengan Yosua, jangan saudara pikir tenang hidup mereka. Was-was. Baru nanti puncak dari was-wasnya mereka itu terjadi ketika raja-raja di seluruh Kanaan membentuk koalisi untuk mengalahkan Israel. Tapi tahu siapa yang diperangin duluan? Orang-orang Gibeon. Yang dianggap pengkhianat. Mereka membentuk koalisi. Nah, supaya saudara tahu, baca lagi pasal 9 ke Yosua pasal 9. Yosua pasal 9 saya ajak saudara baca ayat 1 dan 2. Karena tadi kita sudah mulai di ayat 3. Yosua 9 ayat 1 dan ayat 2. Ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat sungai Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, dan sepanjang pantai laut besar, sampai ke seberang gunung Libanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi. Orang Hewi ini kan penduduk Gibeon tadi. Dan orang Yebus. Bergabunglah mereka dengan seia sekata untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Tapi dari orang-orang ini yang disebut orang Hewi itulah penduduk kota Gibeon
itu yang datang untuk minta perlindungan. Nah, sekarang saudara lihat pasal 10. Loncat pasal yang ke-10, ayat 1. Setelah terdengar oleh Adoni-Sedek Raja Yerusalem bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah menumpasnya, seperti yang dilakukan terhadap Yerikho dan terhadap rajanya, demikianlah juga dilakukannya terhadap Ai dan terhadap rajanya, dan bahwa penduduk kota Gibeon telah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel dan diam di tengah-tengah mereka, maka sangat takutlah orang, sebab Gibeon itu kota yang besar seperti salah satu kerajaan, bahkan lebih besar dari Ai, dan semua orangnya adalah pahlawan. Ini bangsa yang kuat, yang harusnya menjadi satu semangat atau simbol keberanian dari koalisi ini. Nyebrang minta suaka kepada orang Israel. Ya tentu raja-raja kecil ini bisa jadi gentar dong. Tadinya koalisi ini termasuk di dalamnya adalah orang Hewi, penduduk kota Gibeon. Tapi sekarang si orang Hewi, penduduk kota Gibeon yang disebut juga sebagai orang-orang yang kuat, seperti pahlawan-pahlawan, minta perlindungan ke Israel. Kan koalisi ini jadi lemah. Tapi apakah lemahnya mereka itu membuat mereka mengurungkan niat, membubarkan diri? Enggak, saudara. Ayat yang ketiga saudara baca. Sebab itu Adoni-Sedek Raja Yerusalem menyuruh orang kepada Hoham Raja Hebron, kepada Piream Raja Yarmut, kepada Yafia Raja Lakis, kepada Debi Raja Eglon mengatakan, datanglah kepadaku dan bantulah aku supaya kita menggempur Gibeon. Ini Gibeon kena masalah. Karena ini sebenarnya adalah barometer kekuatan koalisi. Mereka nyebrang ke Israel. Israel sendiri tidak tanya Tuhan, mengikat perjanjian dengan mereka. Ini sudah kesalahan dengan banyak kesalahan sudah. Akhirnya Gibeon tidak tenang. Makanya betul kata Amsal tadi. Kalau orang itu pembohong, tidurnya nggak tenang, saudara. Maka jangan bohong, nanti tidurmu nggak tenang. Ya, kalau tidur nggak tenang, saudara bisa sakit-sakit. Jangan bohong. Tuhan tidak bisa dibohongi. Itu aja, lebih baik. Kalau orang lain nggak perlu tahu, ya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai Tuhanmu nggak tahu. Karena sebenarnya tanpa engkau kasih tahu, Tuhan kita tetap tahu. Karena Ia Allah yang maha tahu. Lebih baik Dia tahu ditambah dengan pengakuan kita, daripada Dia tahu sendiri karena kemahatauannya dan engkau merasa Tuhan tidak tahu. Itu lebih berbahaya. Saudara mengerti kalimat saya? Mengerti kalimat saya ya? Susunan kalimat. Apa yang engkau buat Tuhan tahu. Tapi jangan sampai kita mengira Tuhan tidak tahu. Hanya karena saya tidak kasih tahu sama Tuhan. Tanpa saudara kasih tahu, Tuhan tetap tahu. Nah itu aja, nggak bingung ya? Kalau nggak bingung saya ulangi. Yang ada efeknya kita, seperti Amsal bilang, nggak akan puas kita tidur. Jadi itulah saudara hidup di hadapan Tuhan. Mau cari perlindungan sama siapa sekarang? Seharusnya kalau Gibeon tahu yang betul-betul, sekalipun dia datang kepada Yosua, dia tidak menipu Yosua dengan pemberian-pemberiannya, tapi minta dong diajari, minta dong belajar tentang Tuhannya orang Israel. Bukankah Rahab sudah melakukannya itu? Si orang Yeriko, ingat nggak Rahab? Rahab kan tidak meminta sesuatu kepada dua pengintai Yosua, ngasih barang mahal, tolongnya kasih Yosua ya, supaya dia ingat nama saya. Enggak dilakukan Rahab seperti itu. Kalau seandainya orang-orang Gibeon ini belajar dari Rahab, Rahab tidak memberi apa-apa kepada dua pengintai Yosua, cuman menyelamatkan nyawa, lalu kemudian minta tolong, karena aku sudah percaya kepada Allahmu, maka tolong katakan kepada Yosua, nanti kalau engkau masuk negeri ini, kota kami, ingat aku dan ingat keluargaku, tanpa ngasih apa-apa. Karena Rahab tahu Tuhannya orang Israel nggak bisa disogok, saudara.
Ini Gibeon nyogok-nyogok. Konyolnya Yosua mau lagi terima. Makanya jadi anak Tuhan jangan mau disogok-sogok ya. Gitu. Nanti nggak bisa tidur loh saudara. Itu belajar kita. Bahwa perhatian Allah nanti kita belajar hal yang kedua. Karena kita baru hal yang pertama dari sisi Yosuanya ini. Jadi kembali kepada yang Amsal katakan itu. Lebih baik orang miskin daripada pembohong. Jadi artinya kalau memang kita nggak bisa kasih apa-apa, kita nggak bisa kasih kepada Tuhan, jujurlah daripada harusnya bisa kasih tetapi nggak kasih. Nggak tenang tidurmu nanti loh. Ya. Dan itu saya pun belajar begitu saudara. Karena ini ketentuan Tuhan. Ya, jadi itu satu. Jadi belajar dari sebutlah ini kecerobohan Yosua dan orang-orangnya. Karena nanti ini menjadi jerat buat mereka juga. Walaupun Tuhan berpihak kepada orang Israel, sebab pada akhirnya orang-orang Gibeon yang tidak boleh dimusnahkan karena sudah ada perjanjian, pada akhirnya ditentukan hanya sebagai tukang belah kayu dan tukang timba air. Masih untung loh saya katakan, Tuhan masih berbuat baik kepada Yosua dan orang-orang Israel. Sebab apa yang sudah dikhususkan Tuhan untuk ditumpas, harusnya kalau tidak ditumpaskan Tuhan murka. Tapi Tuhan masih berkehendak sehingga mereka diizinkan. Orang-orang Gibeon ini diizinkan oleh Tuhan melalui Yosua untuk dipekerjakan sebagai tukang belah kayu dan tukang timba air. Tapi itu hal yang kedua yang sekarang mau saya tekankan saudara. Orang-orang Gibeon ini mewakili atau simbol jadi orang-orang yang berusaha untuk mencari belas kasihan. Tetapi dengan cara yang salah. Akhirnya mereka pun akan dihukum. Tidak lagi menjadi seorang yang dilindungi sebagai orang terhormat, tapi dilindungi sebagai seorang yang dibutuhkan tenaganya tanpa bayaran bahkan. Minta belas kasihan, datang dengan persembahan yang tidak baik. Padahal mereka punya yang baik. Jadi berhati-hatilah Bapak Ibu Saudara. Sebab berlaku seperti yang mungkin kita baca lagi Amsal pasal 19 itu ya Saudara. Saya senang sekali dengan ayat ini. Amsal pasal yang ke-19. Ayat ini sebenarnya adalah perenungan hidup hari-hari buat kita. Ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Apa yang mungkin saudara hadapi sekarang ini, saudara rasakan yang langsung berimbas kepada kebutuhan hidup, kepada kelangsungan hidup. Saudara bertanya-tanya sudah, kira-kira saya kemana nanti seperti apa, masa depan dari dunia ini seperti apa. Orang mau migrasi ke negara manapun sekarang nggak bisa. Kalau dulu cuma bahaya perang, orang masih bisa minta suaka ke negara lain. Ini untuk orang-orang berduit. Kelaparan, resesi di satu negara, orang masih bisa yang punya duit. Masih bisa kemudian minta suaka. Kalau perlu pelan-pelan ganti kewarganegaraan. Masih bisa tuh. Tapi sekarang sudah ada secara resmi, sudah ada 6 negara mengumumkan resesi. Eropa paling banyak. Ya, termasuk Singapura. Indonesia resesi apa enggak? Enggak tahu sih ya, sebab tiap hari masih makan aja sih gitu. Yalah, kita sih yang nggak usah mikir resesi itu, biarlah yang mikirin yang memang harus mikirin. Kita mikir aja bisa hidup, itu sudah puji Tuhan. Bikin resesi, kayaknya udah kayak kita menterinya gitu ya. Apa yang pengaruh buat kita ke depan, saudara, itu kan yang menakutkan. Lalu kemudian kita bikin rancangan-rancangan. Dengan dalih, supaya amanlah hidup saya ke depan, tenanglah saya berpijak di masa depan. Yang kita lupa, sebagus apapun rancangan manusia, Tuhanlah yang memutuskan. Jadi harus waspada ini, saudara. Kalau rancanganmu ternyata tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, jangan saudara kemudian membuat sebuah pemaksaan. Kenapa Tuhan tidak bisa menyesuaikan diri dengan kehendak saya? Kan aturannya tidak begitu memang.
Aturannya kita yang menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan. Bukan Tuhan menyesuaikan diri dengan kehendak kita. Karena saya yang paling tahu hitung-hitungan. Kita menganggap kita paling tahu hitung-hitungan karena kita lebih sering menghitung kerugian. Allah kita itu memberkati kita itu dengan berkelimpahan, saudara. Dan kita seringkali sudah lupa itu karena mungkin kita lebih banyak ngitung angka rugi, angka apa namanya itu ya, angka-angka minus gitu. Lalu ngitung berdasarkan kalkulator minus lagi. Saya terinspirasi dengan ada satu postingan saudara di grup WA. Ya, saya lupa ya grup mana ya, grup saya udah banyak sekali. Saking banyak sekarang saya sudah nggak lihat-lihat lagi sudah. Ya, kebanyakan masuk grup sampai saya lupa saya punya grup berapa. Nah di satu ada postingan, ada satu soal matematika, 2 orang menjawab, 2 anak menjawab. Prosesnya kelihatan hampir sama, tetapi di sekitar di tangga ketiga atau keempat dari proses hitungan itu ada yang salah, sehingga hasilnya salah. Mana yang benar katanya gitu. 6 dibagi 2 kurung berapa itu ya? Saya lupa itu angka-angka. Yang satu dengan proses sampai ada 3 tangga proses, hasilnya 1. Yang satu hasilnya 9. Mana yang betul? Satu soal, 2 penjawab. Ternyata yang betul adalah yang 9 jawabannya. Sementara orang berpikir yang betul itu 6 dibagi 2 dalam kurung berapa gitu, saya lupa. Prosesnya hampir sama. Yang nomor 1, nomor 2 prosesnya sama. Nah, itulah hitungan manusia dengan hitungan Tuhan. Mungkin itu seringkali saya buat semacam ilustrasi. Kita mikir seperti kita yang paling tahu Tuhan kebutuhan kita. Saya yang paling tahu hitung-hitungannya, saya paling tahu budget saya. Kita lupa bahwa Allah kita maha tahu. Cuman karena kita nggak pernah sertakan Tuhan di dalam hitung-hitungan budget, maka kita pikir, Tuhan cuma tahu hasil akhirnya doang. Kan gitu ya. Maka kita lebih khawatir. Kita merasa kita lebih khawatir karena Tuhan kita anggap tidak tahu. Memohon belas kasihan Tuhan. Lalu Tuhan tolong saya ketika ternyata rancangan Tuhanlah yang terjadi, kita nggak siap. Apapun yang saudara hadapi, apapun yang saudara hitung sekarang di dalam hidupmu boleh sah-sah saja. Tapi kalau sampai tidak terjadi, jangan sakit hati. Tapi jangan juga saudara gara-gara ayat ini saudara menjadi pasrah konyol. Saya nggak mau lagi hitung-hitungan, saya pasrah total sama Tuhan. Orang Jawa bilang pasrah bongkoan katanya. Pasrah bongkoan itu apa ya? Saya juga asal nyebut aja nih, jangan-jangan. Gitu. Mungkin Pak Eron lebih tahu nanti karena dia orang Jawa. Ya. Pasrah bongkoan, akhirnya Tuhan bilang, kamu gak ada upaya, kamu gak berusaha, kamu tidak membuat rencana. Jadi rencana itu gak salah. Tapi yang salah adalah kalau Tuhan memutuskan yang berbeda dengan rancangan kita komplain, itu yang salah. Jadi jangan salahkan ayat ini mentah-mentah, kalau gitu saya gak mau membuat rancangan. Kalau hidupmu gak dirancang, saudara mau ngapain? Kan dirancang, bangun pagi, saya mesti bikin ini, saya ini lakukan ini, supaya hari ini saya bisa dapat ini, saya kerjakan ini, minimal saya bisa memberi kontribusi ini, orang bisa tertolong karena saya melakukan ini, itu kan perlu. Tapi ketika satu titik Tuhan kemudian tidak menggolkan rancangan kita, nggak boleh komplain kita, karena ayat ini, oh ya berarti ada yang terbaik. Mungkin dalam rancangan itu ada kelemahan-kelemahan. Tuhan sempurnakan. Terima saja. Rancangan tidak salah kita merancang. Tapi kalau kemudian Tuhan cut di tengah jalan dengan keputusannya, saudara nggak boleh komplain, itu baru benar. Saudara mengucap syukur, itu baru benar. Yang nggak benar kalau saudara marah dan sok tahu. Seolah-olah saudara lebih tahu dari Tuhan. Jadi orang-orang Gibeon ini buat saya, kalau seandainya mereka bijak dan belajar dari Rahab saja. Kenali dulu Tuhannya Israel. Tidak hanya sekedar mengakui, oh ya Allahmu hebat. Tapi mereka berkomitmen saja, berstatement saja seperti statement Rahab.
Aku percaya akan Allahmu. Aku bahkan dia mau mengganti Allahnya dengan Allahnya orang Israel. Tentu beda, saudara. Saya yakin beda. Walaupun kita tidak tahu seperti apa, karena ya tidak ada pewahyuan ke situ sebab hasil akhirnya tidak seperti itu. Tapi saya yakin pasti akan berbeda nasib mereka. Setidaknya minimal mereka pasti akan merasakan pemeliharaan seperti yang Allah lakukan kepada Rahab. Makanya Rahab masuk sebagai satu pahlawan iman. Karena statement Rahab satu orang, yang selamat siapa? Seisi rumahnya. Tapi orang-orang Gibeon karena pemimpin-pemimpinnya yang salah. Kan pemimpin-pemimpinnya yang sudah mempengaruhi mereka kan. Coba kita lihat lagi di Yosua pasal yang ke-9 itu. Kalau saudara lihat Yosua 9 ayat 11. Yang pergi kepada Yosua ini kan hanya pesuruh-pesuruhnya. Atas perintah siapa? Lihat Yosua 9 ayat 11. Sebab itu para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami demikian dan seterusnya. Siapa yang disebut pertama? Tua-tua kami. Orang yang dituakan. Itu yang menyesatkan orang-orang Gibeon. Akhirnya orang-orang Gibeon ini pun tertumpas juga pada akhirnya. Karena salah mencari perlindungan. Salah cara mencari perlindungan. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar. Mencari perlindungan kepada Tuhan, gunakan cara yang benar. Engkau mungkin juga membuat planning dalam hidupmu ke depan, tidak masalah. Tapi kalau ternyata lain apa yang Tuhan tentukan, lain penggenapan, lain pengalaman yang saudara alami, maka itu tandanya Tuhan memberikan kepada saudara lebih baik dari apa yang bisa kita atur, yang bisa kita persiapkan untuk masa depan kita. Ya, Tuhan tolong kita. Yang penting jangan jadi pembohong. Itu aja. Kalau enggak nanti enggak tenang tidur saudara. Kenapa enggak tenang? Gara-gara khotbahnya Pak Haniel. Bukan. Gara-gara firman Tuhan yang bilang, saya cuma ngingetin doang. Saya cuma ngangkat ayatnya, tapi ayat ini sudah ada, sebelum saya lahir udah ada ayat ini. Yang pembohong gak tenang tidurnya, gitu. Semakin saya baca, makin gak tenang nanti nih ya tidurnya. Siapapun itu saudara. Jadi mari kita lakukan kepada Tuhan apa yang memang wajib kita berikan kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan kepada kita apa yang bahkan di luar di luar ekspektasi kita. Di luar perkiraan kita. Dan kalau saudara lihat kemudian di pasal 9 ayat yang terakhir, Yosua 9 ayat yang ke-27, terjadilah apa yang Tuhan berlaku atas mereka oleh kehendak Tuhan. Dan pada waktu itu Yosua menjadikan mereka tukang belah kayu dan tukang timba air untuk umat itu. Dan untuk mezbah Tuhan sampai sekarang di tempat yang akan dipilihnya. Ketika firman Tuhan ini datang, ketika perkataan Yosua ini diucapkan, yang disebut dengan mezbah Tuhan atau tempat dari kemah pertemuan itu belum ditentukan. Itu nanti ditentukan, saudara, ketika orang Israel sudah merebut semua kota-kota atau wilayah-wilayah tanah perjanjian, itu butuh waktu 5 tahun. Ya, butuh waktu 5 tahun. Barulah kemudian di Yosua 18 nanti saudara akan baca, ditentukanlah oleh Yosua bahwa yang disebut dengan kemah pertemuan, tempat pertemuan dengan Tuhan itu ada di Silo. Tapi menunggu 5 tahun. Jadi hukuman ini untuk orang Gibeon baru digenapi 5 tahun. Jadi mereka seperti masih ada di bawah kutuk seolah-olah saudara ya. Mereka masih ada di bawah kutuk dari penggenapan hukuman ini dalam 5 tahun. Karena belum ditentukan tempatnya. Mereka belum punya saudara karena mereka masih berperang. Mereka masih mengosongkan wilayah itu dan perlu waktu yang lama. Jadi Bapak Ibu Saudara, artinya kalau kita belajar, kalau orang mencoba untuk mendahului Tuhan dengan caranya sendiri, nanti justru kita akan mengalami jauh lebih panjang masa-masa berat itu. Lebih panjang.
Lebih baik tetap kita serahkan kepada Tuhan. Rencana sih boleh-boleh saja, tidak ada yang salah. Malah saya katakan sebagai makhluk hidup, sebagai makhluk yang punya pikiran, buatlah rencana untuk hidupmu, aturlah rencana untuk masa depanmu. Enggak salah itu. Bahkan di kitab Lukas pun dikatakan, siapa sih orang yang mau membangun kalau tidak duduk dulu merencanakan dan menghitung biaya anggarannya. Jangan sampai nanti dia membangun di tengah jalan lalu kemudian tahu tidak mampu dan dia membatalkan pekerjaannya. Itu buat Tuhan hal yang tidak berkenan. Apalagi membatalkan satu pekerjaan Tuhan, kemudian meletakkan satu pekerjaan Tuhan, itu hal yang tidak berkenan, saudara. Itu yang saya takuti. Sekali berani berkata ya, mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, tidak boleh berhenti di tengah jalan. Maka kalau tidak sanggup, saudara harus berhitung dari sekarang. Saya ingin hidup, aku mengasihi Engkau Tuhan, gitu kan. Bawalah hidupku kepada mezbahmu. Oh, kita ini sudah kayak dinabobokkan dengan kata-kata, dengan lagu-lagu. Hipnotis. Tapi nggak ngerti maknanya. Kubawa hidupku sekarang ke tempat kudusmu Tuhan. Itu risikonya kalau masuk tempat kudus sekali salah mati loh saudara. Itu Alkitab bilang. Mikir nggak itu kita? Kubawa hidupku sekarang ke tempat kudusmu Tuhan. Sekali masuk, sekali bikin salah, mati. Untung saudara bikin salah di gereja ini nggak mati. Rasanya gemes juga ya. Kalau berdoa, Tuhan siapa yang bikin salah di gereja ini, mati. Habis langsung takut orang. Bukan hanya takut orang bikin dosa di gereja ini. Takut orang masuk gereja ini juga takut. Tapi karena Tuhan masih berbelas kasihan. Tuhan gak matiin orang hanya gara-gara sekali bikin salah. Salah apa aja? Mau bikin dosa mau bikin dosa seks di sini, mau bikin dosa menipu di sini, mati. Coba itu, apa nggak bubar saudara? Ini tempat ini langsung disegel, horor. Kenapa? Bikin dosa mati. Loh, kalau memang itu ketentuan Tuhan dan harus terjadi, berarti kan kita harus menyesuaikan diri. Seperti Anania Safira, berhadapan dengan Petrus, mati gara-gara bohong. Jadi dosa apapun. Nah sekarang kalau saudara masuk gereja, saya nggak tahu saudara bikin dosa apa enggak. Tapi biar nanti saudara pulang dengan selamat sampai akhir doa berkat. Sebab kalau mati saya yang repot, saudara. Tapi itu menunjukkan bahwa harus ada penghargaan terhadap Tuhan. Ya. Jadi kalau merencanakan sesuatu, saya katakan atur hidupmu baik-baik, rencanakan hidupmu baik-baik. Atur masa depan, rencanakan hidup untuk masa depan. Mau bikin anggaran silahkan, termasuk iman kita, buatlah anggaran. Tuhan, saya ingin ikut Tuhan sampai saya mati. Itu perlu anggaran kan? Anggarannya apa? Kalau saya terima masalah, saya masih berani berkata, ya saya ikut Tuhan atau saya mundur. Itu namanya anggaran. Jadi anggaran jangan cuma bicara soal duit-duit saja saudara. Saudara berkata, saya ingin ikut Tuhan sampai akhir hidup saya. Engkau harus hitung anggarannya, besar itu. Kalaupun saya harus mengalami kerugian, apakah saya bisa menanggung kerugian ini sampai Tuhan pulihkan, sampai Tuhan nanti akan berkati saya lagi seperti Ayub. Hitung. Jadi saudara mau ikut Tuhan sampai berapa lama? Ada yang mau ikut Tuhan hanya 1 tahun, 2 tahun? Ya. Ini masa seperti ini pengujian juga loh sebenarnya. Mana nanti jemaat Tuhan yang sudah enak-keenakan dengan online. Ya kalau memang sudah kena benturan dari kebijakan pemerintah ya nggak apa-apa. Tapi kan ada yang memang nggak niat lagi mau datang ke gereja. Ngerti maksud saya? Nggak punya niat lagi datang ke gereja. Kenapa? Sudah ada online. Padahal sehat. Padahal ya masih masuk kriteria. Maka setiap hari saya bilang, Tuhan terima kasih. Losufan ini semua berada di batas akhir dari ketentuan. Ini usia di ujung batas dari. Saudara pikir, jangan saudara pikir saya nggak khawatir, saya juga khawatir.
Satu kena masalah ini mau jadi kayak apa gereja ini, saudara. Tapi saya berdoa ini, walaupun rata-rata kita sudah usia di batas apa? Di batas senja. Tapi saya kata, wah semangatnya luar biasa. Nah itulah Tuhan, saudara ya. Itulah namanya anak Tuhan yang baik. Jadi tiap hari buat rencana, tidak salah. Tapi kalau nanti lain yang saudara terima karena kehendak Tuhan, mengucap syukur. Jangan dilawan, itu yang dosa. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiri. Kita nyanyi satu pujian. Tadi saya sudah singgung lagu itu ya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Maka satu anggaran yang saudara harus berani bayar ikut Tuhan. Banyak-banyaklah berdoa saudara. Ya, ikut Tuhan itu hanya perlu banyak berdoa. Itu anggaran juga yang saudara harus berani budgetkan. Berapa banyak waktu saya bisa berikan untuk berdoa kepada Tuhan. Maka tentu Tuhan akan lakukan hal yang baik kepada saudara. Bisa dibantu ya, kadang lupa kita tulisannya. Ku bawa hidupku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seumur hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doaku, agar semasukku datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doaku, agar semakmurmu kuasa datang menyembah-Mu. Satu sisi saudara harus tahu, seringkali Allah menentukan di dalam hidup kitalah juga ada kesaksian yang menggetarkan hati orang. Pengalaman Rahab itulah sebenarnya menjadi momentum saudara, bahwa kebesaran Tuhan Israel telah membuat hati seorang Rahab berbalik kepada Tuhan. Bukan hanya dia sendiri, tapi dia bisa membuat seisi rumahnya diyakinkan atas pilihannya. Jangan saudara pikir itu tidak ada perjuangan. Karena tentu apa yang Rahab ikuti atau Rahab imani bersama dengan keluarga turun-temurun merupakan satu pengajaran yang sudah melekat kuat di dalam hidupnya. Tapi hanya oleh karena kehadiran dua pengintai Yosua dan bukti sejarah tentang pekerjaan Tuhan kepada Israel, Rahab merubah keyakinannya. Hanya itu saja alasan Tuhan akan melakukan banyak hal besar di dalam hidup kita. Walaupun Rahab belum mewakili satu suku bangsanya, tapi apa yang dua pengintai Yosua lakukan ini sudah menggenapi firman Tuhan, membuat kegentaran kepada siapapun.
Maka Bapak Ibu Saudara, ketika pengalaman-pengalamanmu mengiring Tuhan, engkau rasa berat, itu tandanya Tuhan sedang menguji saudara apakah saudara layak untuk menjadi saksi Tuhan. Sebab saksi Tuhan harus kuat pemberitaannya. Saksi Tuhan harus punya pengalaman kuat untuk meyakinkan orang. Engkau patah dengan mudah, maka engkau tidak dipercaya. Tapi kalau engkau kuat, maka Tuhan akan percayakan engkau. Dan lewat mereka saudara pun diberkati tentunya. Jadi mari kita meminta perhatian Tuhan, belas kasihan Tuhan dengan cara yang benar. Jangan berdusta. Dan jangan bawa semua yang buruk-buruk kepada Tuhan. Jangan bawa semua yang buruk, bawa yang baik-baik saudara. Allah tahu apa yang kita buat. Jadikan aku rumah doamu, semua suku bangsa datang kepadamu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Berdoalah kepada Tuhan. Mohonlah belas kasihan Tuhan. Kalau dalam hidupmu pernah mungkin ada satu keras hati, dari rencana-rencana hidupmu Tuhan tidak kehendaki dan engkau melawan. Hari ini saudara kembali pada firman Tuhan. Boleh manusia berencana, tapi kalau lain yang Allah tentukan, maka saudara harus menyesuaikan rencana hidupmu sesuai dengan kehendak Tuhan. Allah tahu apa yang baik buat saudara. Allah tahu apa yang baik buat seisi rumahmu, buat rumah tanggamu. Allah tahu apa yang baik buat mereka semua. Asal engkau jangan mendustai Tuhan dan jangan membawa yang buruk-buruk kepada Tuhan. Mengucap syukur untuk semua pengalaman yang Tuhan kerjakan, karena Ia tidak pernah salah untuk melakukannya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pelihara hidup umat-Mu. Pelihara keseharian mereka ya Tuhan. Pelihara aktivitas-aktivitas mereka bahkan di luar rumah. Ketika maut mungkin mudah saja menyerang kami, karena firman-Mu berkata maut itu pun mengintip di muka pintu hidup kami. Dosa mengintip di muka pintu hati dan pikiran kami. Dia akan mengotori semua pikiran dan hati yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan membakarnya itu dengan nafsu rendah dan dosa. Maka Tuhan, biarlah hati kami tetap terpaut kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan, itulah pengalaman yang Tuhan inginkan kami terima. Sebab Allah itu baik, dan apa yang Engkau buat baik bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kamu berdoa, biarlah Engkau menyertai umat-Mu dari hari ini sampai dengan seterusnya. Di dalam pekerjaan mereka berkati, di dalam pelayanan mereka berkati dan tambah-tambahkan ya Tuhan. Di dalam hidup bertetangga mereka, Tuhan jagai dari yang jahat, tapi Tuhan jadikan mereka terang kepada mereka semua. Tuhan perlihatkan bahwa kami umat-Mu, khususnya untuk GBD Ilosufan ini sekalipun kecil, tapi punya Tuhan yang besar, dapat melakukan hal besar bersama dengan Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tolong kami, yang sakit di antara kami sembuhkan, yang susah di antara kami Tuhan hiburkan. Berikan jalan keluar ya Tuhan, berikan kepastian, supaya mereka tetap percaya kepada Tuhan, tetap percaya, dan menggantungkan harapan hidup mereka hanya kepada Tuhan sampai didatangkannya pertolongan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Bersamalah Engkau dengan umat-Mu dari hari ke hari. Berumah tinggallah Engkau dengan kami, dengan umat-Mu selama hari-hari depan kami. Sebab ada Tuhan di sana, ada kedamaian. Ada Tuhan di sana, ada sukacita. Ada Tuhan, ada kehidupan. Ada Tuhan, ada berkat. Ada Tuhan, ada kemenangan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kalau sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing, besertalah Engkau dengan umat-Mu ini, baik yang jauh maupun yang dekat. Berkendara maupun berjalan kaki, Tuhan jauhkan dari bahaya, celaka perbuatan jahat orang lain. Apa yang mereka bawa ke dalam rumah Tuhan, Tuhan berkati. Persembahan-persembahan mereka Tuhan berkati. Persepuluhan mereka Tuhan berkati. Korban-korban lainnya Tuhan berkati. Karena mereka melakukan firman Tuhan, maka mereka layak diberkati. Seisi rumah mereka diberkati. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus melihat kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala